Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa anba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, pada Sabtu yang baik ini insyaallah kita dapat kembali meneruskan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan. Sekarang masuk pada surah selanjutnya, yaitu surah Al-Lahab atau suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharaini amin. Suratul Masad awil Lahab. Wa summiyat suratul Masad liqaulihi ta'ala fi akhiriha fi jiliha hablum mim masad. Surah ini dinamakan dengan nama surah Al-Masad karena ada firman Allah di ujungnya yang berbunyi fi jiliha hablum mim masad. Di leher istrinya Abu Lahab itu terdapat tali yang terbuat dari sabut. Wa summiyat aidan surah Tabbat. Kadang-kadang surah ini juga dinamakan sebagai surah Tabbat. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, tabbat yada abi lahabiu wa tabba. Wa kadza summiyat aidan bi surah Abi Lahab ay suratul Lahab. Tapi kadang-kadang disebut juga dengan nama surah Abu Lahab atau surah Al-Lahab. Karena apa? Limunasabatiha lima qablaha. Karena ada kecocokan dengan sebelumnya, ya, dan di dalam ayat ini disebut tentang perkara Abu Lahab. Wa ma istamalat alaihi as-surah tadammanat hadhihi surah al-makkiyah bil ijma'il kalam an masiri Abi Lahab. Para ulama mengatakan surah ini mengandung sebuah pengabaran tentang hal ihwal Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini adalah salah satu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, wa imro'atihi, dan istrinya Abu Lahab, yakni siapa? Ummu Jamil. Nah, namanya adalah Ummu Jamil. Jadi istrinya Abu Lahab itu disebut dengan nama Ummu Jamil. Itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb bin Umayyah. Wahiyya ukhtu Abi Sufyan. Nama istrinya aslinya adalah Arwa binti Harb. Ya, Harb itu bin Umayyah. Nah, maka Arwa binti Harb ini adalah saudari dari Abu Sufyan bin Harb, bin Umayyah, ya, yang nanti akhirnya masuk Islam. Wa sababu nuzulis surah kama sabatat fi sahihain wa ghairihima wal lafdz lil Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala lamma nuzilat wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, kata sahabat Abdullah bin Abbas disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan ketika Allah turunkan firman wa anzir ashiratakal aqrabin, surah Asy-Syu'ara ayat 214. Kata Allah kepada Nabi, anzir, dan berikanlah peringatan wahai Nabi, ashirataka. Ashirah itu kerabat-kerabatmu, keluarga besarmu. Ya kan, al-aqrabin, ya kan, yang dekat. Nah, jadi ini terkait dengan fase awal-awal dakwah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tatkala turun perintah untuk berdakwah kepada Nabi, itu ada dua tahapan. Yang pertama tahapan sembunyi-sembunyi, dan yang itu selama 3 tahun. Yang kedua tahapannya adalah secara terang-terangan.
Nah, ketika sembunyi-sembunyi, maka Nabi hanya mengabarkan kepada yang paling dekat, istrinya, putrinya, ya kan, keponakannya. Nah, setelah yang di dalam ini sudah solid, gitu kan, nah, sudah solid, sudah mapan, barulah keluar. Memang itu menjadi semacam tuntunan bagi para dai, agar kiranya para dai itu tidak hanya sibuk terfokus di luar, tetapi juga sibuk membentengi keluarga yang di dalam. Karena pasti jadi sorotan, ya kan? Pasti jadi sorotan. Wah, anak orang diceramahin, anak sendiri, nah kan gitu. Kelakuannya nggak akan gitu. Maka dalam dakwah tuntunan keluarga dulu. Ya. Nah, ketika turun firman dalam surah Asy-Syu'ara ini, maka Allah perintahkan Nabi untuk meluaskan dakwah kepada sukunya, kepada kelompok Nabi, yaitu Bani Hashim. Nah, maka kemudian apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW kharaja, keluar, hatta su'idas Safa. Kemudian Nabi naik ke bukit Safa. Nah, Nabi berteriak, ya sahabah, ya sobahah. Faqalu man hadzal ladzi yahtif, qalu Muhammad. Fajtama'u ilaihi faqala ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Fajtama'u ilaihi faqala ra'aitukum law akhbartukum anna khailan takhruju bi safhi hadzal jabal akuntum musaddiqi, qalu jarrabna 'alaika kadhiba. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Nah, suatu ketika Nabi naik ke bukit Safa, lalu Nabi berteriak memanggil orang-orang, sehingga orang-orang ketika itu pada bertanya-tanya, suara siapa ini? Siapa yang memanggil-manggil? Ada yang menjawab, Muhammad. Itu Muhammad yang memanggil. Nah, di antara yang Nabi serukan, Nabi memanggil nama suku-suku itu, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Lalu sebutkan Bani Abdul Muttalib. Maka berkumpullah mereka ke bukit Safa. Setelah sampai di sana, Nabi berkata kepada orang-orang ini, bagaimana pandangan kamu kalau saya kabarkan bahwa di balik bukit ini ada sepasukan berkuda yang dia ingin menyerang kota Mekah? Apakah kamu akuntum musaddiqi? Apakah kamu membenarkan ucapan saya? Apakah kamu percaya begitu? Kalau saya kabarkan di belakang bukit Safa ada satu pasukan berkuda yang siap-siap untuk menyerang kamu. Maka orang-orang yang hadir di sana serempak menjawab, kami belum pernah tahu kamu itu berdusta, wahai Muhammad. Artinya mereka percaya. Apapun yang Nabi sampaikan mereka akan membenarkan. Nah, maka Nabi berkata, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kamu akan datangnya azab yang pedih. Ya. Ketika itu faqala Abu Lahab, faqama wa qala Abu Lahab, berdirilah Abu Lahab. Setelah Nabi berkata demikian, dia berdiri. Wa qala, dan dia berkata, tabban laka ama jama'tana illa li hadza. Nah, sambil menunjuk, kata sementara riwayat, dia tunjuk satu tangan kepada Nabi. Celaka kamu Muhammad, wahai Muhammad. Apakah kamu kumpulkan kami hanya untuk perkara remeh seperti ini? Nah, Nabi terdiam. Tsumma qama, kemudian dia pergi. Fa nuzilat hadhihi surah tabbat yada abi lahabil wa tab. Maka turunlah surah ini, yaitu tabbat yada abi lahabil wa tab. Taib, itu asbabun nuzul daripada surah Tabbat, satu surah Al-Masad. Sekarang kita lihat tafsirnya, bagaimana para ulama menjelaskan tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ayat yang pertama. Tabbat maknanya adalah celaka atau binasa, halaka. Yada itu dari kata yadani. Yadun satu tangan, yadani dua tangan. Nah, nunnya dibuang karena dia masih harus diidhofahkan kepada kalimat setelahnya, yaitu Abu Lahab. Tabbat yada abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa tabb,
dan dia celaka. Nah, ini ayat yang pertama. Bagaimana kita pahami ini? Celakalah kedua tangan Abu Lahab wa tabba, dan dia celaka. Yang pertama, kata para ulama, kita bahas dulu tentang kedua tangan. Tatkala Abu Lahab mengingkari atau menjadi orang pertama dari keluarga Nabi yang secara terang-terangan ya mengingkari dakwah Nabi, dia hanya menunjuk ke arah Nabi dengan satu tangan, ya kan? Tabban laka ya Muhammad. Satu tangan aja. Celaka kamu. Satu tangannya dia gunakan untuk memaki Rasulullah SAW. Satu tangannya dia gunakan untuk mencela, mengutuk Nabi. Apa kata Allah? Dua tangannya celaka. Nah, jadi satu tangan yang dia gunakan, tetapi Allah membalas dengan dua kutukan pada kedua tangannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nah, hal ini kata sementara ulama menunjukkan betapa besarnya ya, tanggungan seseorang jika kesalahannya adalah mencaci, memaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu besar. Kita bahkan dilarang menyakiti hati saudara kita, menyakiti hati orang tua kita, menyakiti hati guru-guru kita, apalagi menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, kata para ulama, kedua tangan itu bagi manusia adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dengan tangan ini kita bisa berkarya, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga ada ulama yang memandang bahwa Allah berkehendak untuk membinasakan segala yang diusahakan, segala penghasilan, segala bentuk pendapatan daripada Abu Lahab. Sehingga orang ini tidak punya karya sama sekali, tidak dapat menghasilkan sesuatu sama sekali sepanjang hidupnya. Padahal kalau kita sebagai manusia ingin menjadi manusia yang terbaik, mestinya punya sesuatu sebagai apa? Yang kita hasilkan. Minimal kita punya anak-anak yang soleh dan solehah, ya kan? Sehingga anak ini adalah hasil dari apa yang kita usahakan. Allah berkehendak untuk mengatakan celaka, binasa. Tabbat syada Abi Lahab. Binasa atau celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa tab, dan dia celaka. Nah, kenapa diulang lagi tabnya? Sudah ada di awal tabbat, tapi di ujung ayat diulang lagi wa tab. Ada dua berarti kan? Nah, kata para ulama, yang pertama adalah sumpah dari Allah, dan yang kedua adalah perwujudannya. Seakan-akan kita membacanya, semoga celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh betul sudah celaka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, anhu, tidaklah berguna baginya, tidaklah bermanfaat. Asal katanya ghaniyun. Ghani itu artinya secara harfiah paling dasar adalah merasa tidak butuh. Makanya orang kaya disebut ghani, jamaknya agniya, karena secara teori mestinya mereka tidak butuh untuk meminta-minta. Nah, ada istilah ghina qalbi, kekayaan hati, sebuah kondisi batin di mana seseorang hatinya sudah cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, kita ada doa diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, jadikanlah kami ini kaya, cukup dengan yang halal darimu, sehingga tidak butuh kepada yang haram. Aghna yughni maknanya adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada seseorang sehingga dia tidak butuh kepada yang lain. Allah menyebut ma aghna anhu, tidaklah akan dapat memberikan manfaat kepada Abu Lahab, tidaklah akan memberikan kecukupan kepada Abu Lahab. Apanya? Maluhu, hartanya. Na'udzubillah.
Jadi hartanya Abu Lahab tidak akan memberikan manfaat. Wa ma kasab, dan apa-apa yang dia usahakan. Ada harta, ada usaha. Ada orang yang punya harta tapi nggak punya usaha. Dari mana hartanya? Mungkin warisan, ya kan? Bermanfaat. Ada orang yang mungkin hartanya tidak banyak tapi dia punya usaha. Dia masih bisa bekerja, dia berdagang, dia mengajar, dia lain-lain, masih bermanfaat, ya kan? Nah, tapi Abu Lahab Allah sebutkan hartanya tidak dapat memberikan manfaat, usahanya tidak akan dapat memberikan manfaat. Nah, dari apa ini? Ada sementara ulama memandang dari azab Allah. Ada yang mengatakan di dunia maupun di akhirat. Ya. Kenapa demikian? Wa qala ta'ala sayasla narun dzata lahab, karena dia akan masuk ke api neraka. Dzata lahab, yang nyalanya itu berkobar atau menyala-nyala, terang benderang. Ini Abu Lahab disebut Abu Lahab. Lahab itu menyala terang karena kulitnya putih, wajahnya tampan. Kalau dari jauh itu kayak bercahaya, maka dinamakan Abu Lahab. Rata-rata Bani Hashim itu wajahnya bagus-bagus, baik laki maupun perempuan. Nah, tapi Allah menjadikan julukan kehormatan Abu Lahab, dipanggil Abu Lahab berarti kan kehormatan oleh kaumnya ketika itu. Manusia tampan, begitu kira-kira. Tetapi Allah menjadikan julukan kehormatan, julukan yang disukai oleh Abu Lahab sebagai bentuk celaan, untuk menyebut sifat pada api neraka yang menyala dan terang. Sayasla narong dzata lahab. Ada kata huruf sin, sayasla, yang artinya adalah akan. Kadang-kadang kalau kita menyebut akan bisa menggunakan bahasa saufa, seperti kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Saufa itu akan juga. Tapi kadang-kadang pakai huruf sa saja, sin saja, sa. Seperti ini, sayasla narong dzata lahab. Di mana perbedaannya? Kata para pakar bahasa, kalau saufa itu biasanya menunjukkan jeda waktu yang agak panjang. Saya mau pergi di akhir tahun misalnya. Nah, sekarang masih bulan apa? Masih panjang. Nah, tapi kalau mau perginya besok, itu udah cepat. Nah, maka pakai sa. Jadi ketika Allah menyebut sayasla narong dzata lahab, di satu sisi ini menunjukkan bahwa Allah berkehendak memasukkan Abu Lahab ke dalam neraka. Di sisi yang sama, Allah mengesankan bahwa itu akan segera terjadi. Makanya kematian Abu Lahab tergolong cepat. Ya, dia mati setelah perang Badar. Ya, dia mati di situ dalam keadaan sakit. Ya, dia sakit, dia nggak ikut perang Badar karena sakit, dia kirim budaknya. Kemudian begitu orang Quraisy pulang dalam keadaan menanggung kekalahan, semakin berkobar api marahnya, semakin besar api dendamnya, sakitnya makin memburuk, terkena penyakit kulit, orang-orang merasa jijik, lalu dia ditaruh di luar kota Mekah dan mati di situ. Nah, inilah orang yang salah satu orang yang kata para ulama dipastikan masuk neraka. Kita ini kan sering ditanya nih, boleh nggak kita pastikan orang itu masuk neraka? Wah, ahli neraka nih, kan sering tuh. Kadang-kadang gara-gara masalah khilafiyah, wah ahli neraka. Gara-gara masalah politik, ahli neraka, gitu kan. Itu guru-guru kita mengatakan jangan memastikan seseorang hamba Allah yang muslim sebagai ahli neraka, kecuali memang yang disebut ahli neraka. Kalau yang nggak disebut ahli neraka, kita nggak bisa pastikan. Ya kan? Sekarang siapa tokoh orang kafir nih? Fulan bin Fulan, oh, pasti ahli neraka. Kita nggak tahu. Di ujung hidupnya dia jadi mu'alaf, ada? Iya, banyak. Iya, banyak yang kayak gitu. Kita nggak tahu. Tapi yang disebut sebagai ahli neraka oleh Allah mesti disebut ahli neraka. Jangan dibilang ahli surga. Nah, termasuk Abu Lahab. Ya. Nah, makanya
Sewaktu kita membahas ayat bahwasanya Nabi menyebut dalam sebuah hadis gitu kan, abuka wa abi finnar, ayahmu dan ayahku ada di neraka. Kan ada seorang sahabat nanya ke Rasul begitu, ya Rasulullah, aina abi, di mana bapak saya? Kata Nabi, bapakmu di neraka. Lalu orang itu pergi. Begitu dia pergi, nggak lama Nabi panggil lagi. Kata Nabi, ayahmu dan ayahku di neraka. Maksud ayahku dalam hadis Nabi itu adalah pamanku. Karena salah satu kebiasaan orang Arab menyebut paman dari pihak ayahnya sebagai ayah. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut Azar sebagai ayahnya, padahal Azar adalah pamannya. Nah, kalau itu paman Nabi, siapa tuh yang kata Nabi di neraka? Abu Lahab, yang dipastikan masuk neraka. Sayasla narong dzata lahab. Wa qala ta'ala wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab itu adalah sang pembawa al-hatab, kayu bakar. Ya, sang pembawa kayu bakar. Ini majazi apa hakiki? Majazi, betul. Tidak mungkin maknanya hakiki. Karena dia orang kaya, ya kan? Suaminya adalah seorang saudagar besar. Nah, di antara anak-anaknya Abdul Muttalib itu yang kaya itu dua, yang kaya raya, Abbas dan Abu Lahab. Yang lainnya standar aja. Makanya ketika Nabi kita sudah menjadi seorang saudagar kecil-kecilan begitu, menikah dengan Sayyidah Khadijah, dalam rangka membalas budi kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini anaknya banyak, ya, anaknya banyak, tapi keadaan ekonominya susah. Maka Nabi ketika itu berpikir, saya mau merawat anaknya Abu Thalib. Siapa yang mau diajak? Abbas atau Abu Lahab? Gitu kan ketika itu. Nah, lalu kemudian Nabi memilih Abbas. Kenapa? Karena Abu Lahab itu terkenal sebagai orang yang bakhil. Jadi Nabi merawat Ali bin Abi Thalib dari kecil udah sama Nabi. Dan Abbas merawat Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Abu Lahab enggak, karena dia kaya tapi bakhil. Maka ketika Al-Quran menyebut dan istrinya adalah pembawa kayu bakar, itu maknanya majazi, bukan hakiki. Maknanya adalah kiasan saja. Kenapa demikian? Ini menggambarkan sikap istri daripada Abu Lahab. Dia adalah seorang wanita yang sering mengumpankan kayu ke dalam api. Apa tujuan kita kalau kita taruh kayu ke dalam api? Supaya makin besar. Inilah istrinya Abu Lahab ini. Seorang istri itu semestinya ketika suaminya marah, ketika suaminya lagi sumpek, ya kalau orang Jawa lagi sumpek, itu dia menenangkan, sabar, gitu kan? Udahlah mas, jangan dia, gitu mestinya. Jangan suami baru pulang dari masjid senggolan, nah gitu kan? Ya. Cerita, wah si ini nih sok banget. Kenapa pak? Si Anu tuh, kata istrinya, emang bener, nah gitu kan? Saya pun juga nggak seneng sama dia, ya makin jadi, ya kan? Nggak boleh. Nah, istri yang baik nggak begitu, bukan seperti pembawa kayu bakar. Istri yang baik itu akan menyiramkan api dengan air supaya api yang sudah menyala itu bisa padam. Itu istri yang baik. Istrinya Abu Lahab, dia menyulut dengan mulut istrinya, maka Abu Lahab terhasut. Rusak hubungan Abu Lahab dengan saudara-saudaranya. Abu Lahab kaya, tetapi saudaranya yang miskin nggak dapat manfaat. Abu Thalib miskin, Abu Lahab nggak bantu. Haris miskin, Abu Lahab nggak bantu. Itu sikapnya Abu Lahab. Nah, kenapa? Hartanya dikangkangi istrinya. Istrinya menghasut suami untuk putus hubungan dengan saudaranya. Ini istri yang jelek. Nah, begitu Nabi, yang berarti keponakan Abu Thalib dan keponakan Abu Lahab pada saat yang sama, diangkat menjadi Rasul lalu berdakwah. Nah, Ummu Jamil, istri Abu Lahab, termasuk orang yang paling tegas dan paling kejam lisannya terhadap Nabi. Dia pergi ke sana kemari menjelekkan keponakannya. Itu kerjaannya begitu. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min zalik. Makanya salah satu penafsiran firman Allah dalam surah apa itu? Al-Qalam.
Ya kan? Ketika Allah berfirman, hammazim masya'im binamim. Nah, janganlah kamu menaati orang-orang yang senang mengumpat dan berjalan ke sana kemari sambil menerbitkan adu domba. Nah, itu ada yang mengutip para ulama seperti istrinya Abu Lahab. Dia berjalan ke sana kemari untuk menghasut orang agar membenci keponakannya sendiri. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala fi jidiha hablum mim masad. Dan maka di leher istrinya Abu Lahab itu terdapat tali kalung ya yang terbuat dari sabut. Nah, ini lagi-lagi majaz. Ya, nggak mungkin dia pakai itu. Yang dipakai pasti perhiasan, permata, emas gitu kan. Nggak mungkin pakai tali dari sabut, tali tambang nggak mungkin. Tetapi maksud ayat ini adalah sebuah sindiran. Semestinya perempuan itu berhias dengan sesuatu yang elok. Allah menciptakan fitrahnya perempuan itu indah dan memiliki keindahan. Dan hendaknya perempuan menghiasi diri mereka dengan yang indah-indah. Ya kan? Maka kalau ada perempuan memakai kalung terbuat dari sabut, dia mengotori. Ya, dia keluar dari fitrahnya. Nah, inilah gambaran si Ummu Jamil. Disebut Ummu Jamil kan karena dia cantik sebetulnya. Tetapi wanita yang cantik itu akhlaknya jelek ternyata. Itu tidak patut. Sangat disayangkan. Makanya para ulama ada yang berpesan begini. Kalau kamu sedang bercermin, fangzur ila nafsika, maka lihatlah dirimu di cermin itu. Kalau Allah berikan kepadamu fisik yang baik, maka bersyukurlah kepada Allah dengan memperbaiki akhlakmu. Kalau Allah mentakdirkan dirimu berfisik yang kurang bagus, jangan kau perjelek dengan jeleknya kelakuanmu. Begitu. Makanya kalau bercermin ada doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus rupaku, maka perbaguskanlah akhlakku. Nah, ini ya. Pada surah Al-Masad wal hasil dari surah ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan kita adalah bahwasanya jalan keselamatan itu mesti diusahakan dengan iman dan amal soleh. Ya, jangan hanya mengandalkan hubungan kekerabatan. Wah, yang penting kan cucu Nabi, nggak usah sholat, bahaya. Yang penting kan anaknya kiai, nggak usah puasa Ramadan, jangan. Yang penting bapak saya, yang penting kakek saya, nah, itu jangan. Jangan mengandalkan keselamatan dengan nasab, ya. Tapi harus ada usaha iman dan amal soleh. Kalau dia beriman, dia beramal soleh, masih kurang, maka nasabnya bisa membantu, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berhati-hati dalam menjaga lisan kita dan berhati-hati dalam menjaga tindakan kita. Jangan jadikan lisan dan tangan kita ini sebagai wasilah untuk mencela agama Allah atau mencela utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jadikanlah usaha kita dan harta kita itu bermanfaat. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Ya, jangan sampai harta yang susah payah kita kumpulkan itu tidak bermanfaat untuk di akhirat. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Yang terakhir, didik istri kita. Ya, didik istri kita tuh didik supaya dia tidak menjadi orang yang paling merusak pada keberagamaan suaminya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan dan kesabaran ya untuk mendidik keluarga kita agar jadi keluarga yang saleh. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu cukup ya. Yang akan datang insyaallah kita lanjut pada surah selanjutnya. Ya, semoga apa yang kita baca ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.